Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam, apa kabar? Ya, saya rasa kita pagi hari dengan kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Tanpa terasa kita belum melewati di hari yang baru dan hari yang indah di bulan yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali. Kita bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan, menyaringkan apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi pagi, di saat Anda bersaat teduh, dan biarlah melalui sharing Bapak Ibu berikan, itu saling menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai acara pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian, semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Walaupun kami di berbagai tempat yang jauh, tapi kami boleh satukan dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian ini melalui daring ini Tuhan. Biarlah melalui acara ini Tuhan, sungguh setiap kami pribadi saling dikuatkan Tuhan, bahkan saling menguatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, peralatan kami pakai, kiranya kuduskan, sucikan, layakkan Tuhan, setiap handphone, listrik, juga sinyal, kau beri yang terbaik Tuhan. Dan kami serahkan juga setiap kami ambil bagian dalam acara ini Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pagi hari ini, khusus Tuhan, buat hamba-Mu, Pak Pendeta Santo Tuhan, akan menyaringkan Tuhan, kau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh diberkati pagi hari ini. Juga setiap kami yang akan menyaringkan Tuhan, biar kau menyiapkan kami Tuhan, sehingga apa yang kami sharingkan, kami juga boleh menguatkan satu dengan lainnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan 1 jam ke depan acara ini Tuhan dalam tangan-Mu, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Mari pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama naikkan pujian, biar melalui pujian ini boleh menguatkan kita, bahkan melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Kau yang terindah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kita sembah, Allah yang terindah dalam kehidupan kita. Mari kita pujian ini bersama-sama. Kau yang terindah, termanis dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang termanis dalam kehidupan kita. Tiada Allah seperti Dia, Allah yang luar biasa, begitu mengasihi kita, begitu melindungi kita. Bahkan Allah menuntun setiap langkah-langkah hari-hari kita lalui bersama Dia. Mari bersama dengan pujian ini kepada dasar hati kita kepada Tuhan. Kau yang
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Setiap lutut akan bertelut, bahkan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Dia, sebab Allah yang sungguh-sungguh layak untuk dipuji dan tinggikan. Sebab itu, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk menyimak renungan harian audio pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Renungan hari ini berjudul Mengendalikan Keinginan. Mula-mula, Hawa dan Adam ingin selalu menaati Tuhan. Tetapi, mendengar perkataan ular, keinginan mereka berubah. Mereka ingin menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat, lalu mereka pun memakan buah terlarang. Apa yang kita lihat? Keinginan menentukan tindakan. Sepanjang kita sadar dan bebas, kita akan hanya melakukan hal-hal yang kita pilih untuk kita lakukan, dan itu pasti hal yang paling kita ingini. Mungkin kita berkata, lihat, Hawa dan Adam ingin menaati titah Tuhan, namun mereka melanggarnya. Jadi, betulkah mereka melakukan yang mereka ingini? Oh, mari kita cermati. Semula mereka memang ingin menaati Tuhan, tetapi kemudian keinginan mereka berubah. Pada akhirnya,
Yang paling mereka ingini adalah menjadi sama dengan Tuhan, dan itu menentukan tindakan yang mereka ambil. Ternyata memang benar, keinginan menentukan tindakan. Kita semua digerakkan dan diarahkan oleh apa yang paling kita ingini. Keinginan kita menentukan keputusan, tindakan, dan arah hidup kita. Dapatkah Anda bayangkan betapa runyam hidup ini jika perbendaharaan keinginan kita berisi keinginan-keinginan yang tidak bertanggung jawab? Maka, mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat mendesak dalam hidup. Kita harus menjauhkan keinginan kita dari hal-hal yang salah dan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita harus mulai? Kita harus memulainya dengan mengingini untuk mengendalikan keinginan. Tanpa mengendalikan diri sendiri, tak seorang pun sungguh-sungguh bebas. Ya, pagi hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan dari audio renungan harian dengan tema mengendalikan keinginan. Ya, kita akan percaya setiap orang pasti punya keinginan. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mengendalikan? Oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Susanto. Selamat pagi, Pak Pendeta Susanto. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Pak Ya, puji Tuhan. Ya, ini menarik sekali, Pak, tema pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami persilakan, Pak. Ya, saudara-saudara, sebenarnya di dalam Alkitab, bagian yang kita renungkan ini termasuk bagian tema besar yang disebut dengan free will. Nah, free will adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia di saat Allah menciptakannya, sehingga manusia itu bisa dijuluki sebagai mahkota dari ciptaannya. Free will itulah yang membedakan manusia dari semua ciptaan yang lain. Bahasa sederhananya dari free will adalah keinginan. Itu yang diterjemahkan oleh penulis kita. Keinginan untuk mentaati Allah atau keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Itulah free will sebenarnya. Terus secara keinginan sendiri adalah netral dan tidak salah. Masalahnya, bagaimana keinginan kita diarahkan untuk memuaskan diri sendiri atau untuk menuruti yang Allah kehendaki. Semula memang Adam dan Hawa ingin mentaati perintah Allah. Itu ayat 2. Namun mereka melanggarnya, ayat yang ke-6. Banyak orang mengatakan, kenapa sih Allah memberi keinginan itu dalam hati manusia, sehingga manusia jatuh dalam dosa? Kok nggak dicabut saja? Kan kalau manusia tidak punya keinginan, kan tidak jatuh dalam dosa yang berakibat binasa. Saudara mau begitu? Kalau itu sungguh dilakukan oleh Allah, maka manusia tidak akan pernah menjadi manusia. Manusia akan menjadi robot, menjadi mesin, menjadi benda, dan bukan the image of God. Bukan lagi mahkota ciptaan yang begitu mulia. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan seperti tadi itu ya. Nanti kalau dibaca lagi itu Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular dan sebagainya. Karena firman Tuhan tegas sekali bahwa tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri yang menggoda bisa macam-macam. Tetapi ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan Galatia pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini bicara manusia setelah jatuh dalam dosa. Nah, masalah pokoknya, saudara-saudara, bukan karena manusia punya keinginan sehingga ia jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana manusia atau kita mengendalikan keinginan adalah langkah yang sangat mendesak dalam hidup. Kita harus menjauhkan keinginan kita dari hal-hal yang salah dan mengarahkan keinginan kita pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita harus mulai? Kita harus memulainya dengan mengingini untuk mengendalikan keinginan. Itu kata penulis renungan kita. Nah, itulah yang di dalam kitab Galatia tadi disebutkan. Itulah yang disebut dengan hidup berkemenangan, saudara. Hidup oleh roh, hidup berkemenangan. Yaitu adalah keinginan, apabila keinginan itu muncul dalam diri kita, saudara, maka sinyal kesadaran dalam diri kita harus segera bekerja. Keinginan untuk memuaskan diri kita atau sesuai dengan kehendak Allah. Bila tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dengan penuh kesadaran kita harus menolaknya. Bila sesuai, kita harus melakukannya sehingga kita hidup dalam ketaatan. Itulah yang penulis mengatakan sebagai mengendalikan keinginan atau hidup menurut keinginan roh dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Saudara-saudara saudara dan saya sering menemui realitas seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-15 ini. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Bukankah seringkali kita begitu ya? Aku sebetulnya tidak ingin loh kok berbuat ini begitu. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Paulus mengatakan, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 18. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dari ayat 19. Masing-masing kita pasti punya dan pernah bergumul untuk hal-hal seperti itu. Ayo kita share dan bagikan pengalaman kita dalam mengendalikan keinginan-keinginan kita secara. Mari kita bersama-sama saling membagikan pengalaman, pergumulan, dan apa yang kita dapat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya, terima kasih Pak Pendeta Santo. Ini menarik sekali ya, apalagi ada kata-kata keinginan kita menentukan keputusan. Jadi apa yang kita inginkan itu menentukan keputusan, tindakan, dan arah hidup kita. Dan kita kena percaya pagi hari ini melalui perenungan yang indah ini, mungkin kita punya pengalaman, ya, apa yang mungkin menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita pagi ini saling menyaringkan satu dengan lainnya, dan Bapak Ibu boleh menekan atau tombol raise hand ya di laptop Anda atau di komputer Anda. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk berpartisipasi pagi hari ini, boleh bersama-sama untuk membagikan apa yang Anda dapatkan dari perenungan pagi hari ini. Kami persilakan, mari Bapak Ibu, Anda boleh tekan tombol raise hand, ya, karena pagi ini sangat indah, renungan pagi hari ini, bagaimana kita mengendalikan keinginan. Ya, mari silakan, bisa dimulai Bapak Ibu, ya, ya, silakan Bapak Ibu, ya, silakan Pak Stefanus Kristianto, ya, kami silakan Pak Stefanus Kristianto, silakan Pak, ya, Anda menekan. Ya, terima kasih Pak Sony.
Sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Sutanto, bahwa banyak keinginan kita yang menentukan tindakan kita ya. Ya memang saya dalam beberapa pergumulan, khususnya mengenai masalah kesehatan yang saya rasakan, kok makin lama makin terasa tidak mudah mengatasinya ya. Sebab sekitar 2 tahun lalu, di bulan September 2020, saya terpaksa menjalani operasi besar di tulang belakang, tulang punggung, setelah kembalinya dari perjalanan 15 hari dari Israel dan sekitarnya. Dan memang saya kembali dari sana berkeinginan untuk segera menyelesaikan masalah di hip saya yang mengganggu dalam perjalanan tersebut, sehingga ada beberapa sites atau pusat-pusat yang harusnya dijalani, terpaksa kami tidak melaksanakannya. Jadi saya berdua dengan istri saya, kadang-kadang shortcut dengan naik taksi ke tempat yang berikutnya yang dirasakan tidak terlalu memerlukan berjalan. Ya. Dan kembali bulan Januari pertengahan, dan setelah dicek dengan spesialis spine, katakan dia memang perlu ada operasi besar di tulang punggung di lumbar, ya di lumbar 4 sampai sakral 1. Ya, di lumbar 4 sampai sakral 1. Dan operasi itu puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya. Tapi baru berjalan kurang lebih sekitar setengah tahun, saya merasakan kok masih tetap ada hal-hal yang dahulu udah hilang, tapi justru timbul di tempat lain. Kemudian dokter ahli saraf ini mengatakan kelihatannya masalahnya bukan di tulang belakang lagi, tetapi ada di left hip Anda, left hip tulang panggul. Ya, saya kata, aduh, kok baru selesai operasi besar ini harus operasi tulang panggul. Dan itu bulan November tahun lalu sudah dikatakan. Nanti saya konsultasi ke ahlinya ya. Dan saya hanya merasa, oh kalau bisa, nggak usahlah dilaksanakan. Sebab itu saya menunda-nunda, dan dokter spesialis hip replacement ini juga mengatakan, ya coba saja diusahakan dengan fisioterapi dan sebagainya. Kalau itu menolong, ya silakan. Dan kalau memang tidak terasa tertahankan lagi, ya datang saja sama saya, nanti saya atur kapan pelaksanaan operasinya. Nah, bulan Juli saya akhirnya datang lagi, katakan, wah dok, ya tidak tertahankan, tapi saya keberatan kalau dioperasi di bulan Juli, karena itu sedang dingin-dinginnya, sebab di Australia berlawanan dengan di belahan bumi utara. Kalau di sana panas, di kami dingin. Oh, dokternya katakan silakan saja selama Anda bisa bertahan. Kita tunggu sampai cuaca baik. Gimana kalau saya usulkan bulan November? Saya berpikir ya November, oke lah. Mungkin selama itu dengan fisioterapi menolong. Tapi kelihatannya dengan malah dilaksanakannya fisioterapi makin menyulitkan. Saya tadinya berjalan tanpa stick atau tongkat. Setelah fisioterapi justru harus memakai stick atau tongkat tersebut. Mereka mengatakan, oh saya tidak inginkan Anda dipakai itu. Saya juga katakan saya lebih tidak inginkan. Akhirnya pada bulan 2 bulan lalu saya datang, atau bulan lalu saya datang ke spesialis. Dia kata, udah, kamu jangan fisioterapi lagi, ya nanti kita akan lengkapi semua itu setelah Anda dioperasi dan di rumah sakit rehabilitasi selama sekitar 2 minggu.
kita akan lengkapi dengan khawatir. Dan betul saja, setelah beberapa hari setelah saya tidak fisioterapi, exercise fisioterapi maksudnya tidak pergi, semua terasa baik sekali. Stick atau cane itu saya lepas, saya berjalan dengan lebih santai, sehingga saya akan pikir, ya sudah tidak perlu operasi barangkali. Terutama pagi ini saya merasa segar sekali sehingga tidak merasa membutuhkan hal itu. Tapi hal yang menjadi apa istilahnya indikasi bahwa Anda masih menderita berkapuran atau osteoartritis itu ada selama Anda bergerak, Anda merasa tulang-tulang Anda berbunyi itu krek 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 dan hal itu masih terdengar. Jadi saya yakin memang masih harus diperbaiki sebab dari hasil MRI dan sebagainya dokter mengatakan sudah tidak bisa dihindarkan antara tulang sudah bertemu dengan tulang dan hanya diganti dengan protese atau logam ya untuk penggantinya yang bisa membantu. Jadi memang banyak keinginan kita yang ingin kita laksanakan untuk pergi ke sini, ke sana dan sebagainya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa hal itu harus kita lihatlah bagaimana Tuhan mengatur dengan tubuh yang sudah cukup lanjut. Saya pikir saya umur 74, Tuhan sudah mengaruniakan bonus 4 tahun dari 70 tahun yang ada. Sudah berterima kasih, tetapi ya itulah kita tetap harus menjalankan apa yang Tuhan atur, yang saya tetap yakin itu yang terbaik untuk saya dan juga keluarga. Ya. Terutama memang akan memberatkan untuk istri saya yang akan sendiri menangani sebab keluarga kami terdiri dari 2 anak dengan cucu-cucu sudah masing-masing mempunyai tanggung jawab di rumahnya sendiri. Jadi kami tinggal berdua dan saya pikir saya tidak terlalu memberatkan. Lebih baik saya tinggal setelah operasi di rumah sakit 5 sampai hari sampai seminggu, 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu di rehabilitasi, baru akan kembali ke rumah. Dan ya memang saya berdoa dan mengharapkan Tuhan menguatkan kami sekalian dan mengatur jalannya operasi berjalan dengan baik. Dan untuk itu memang kami berterima kasih sekali tadi Pak Santo katakan akan mendoakan hal tersebut bersama rekan-rekan yang ada. Ya, jadi memang ada keinginan, tapi ya tetap kita harus lihat apa yang Tuhan inginkan juga demi kebaikan kita untuk ke depannya. Terima kasih Pak Sony untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, setiap orang pasti punya keinginan. Ya, tapi sekali lagi biarlah keinginan itu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, sangat indah sekali. Ya, di sini juga ada dari Manado, ya jauh sekali, yaitu Pak Pendeta Michael. Ini berbagi pertemuan pagi hari, Pak Pendeta Michael, silakan. Iya. Puji Tuhan, senang sekali renungan harian hari ini yang mengingatkan kita bagaimana setan itu masih ada. Ya. Dan saya mau sharekan bagaimana godaan itu tetap ada. Tetapi bagian kita ya seperti di Kejadian 36, Hawa dia melihat. Jadi jendela panca indera kita ini harus dijaga, ya. Godaan sama seperti orang kan mencuri atau dia melakukan dosa itu tidak langsung terjadi, tetapi dari sesuatu yang dari panca indera dengan dia melihat ada godaan. Nah ini yang harus kita minta anugerah Tuhan untuk kita bisa membedakan. Makanya dikatakan kita harus membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Ketika kita bisa membedakan, ya kita bisa terhindar dari godaan dosa yang ada. Mungkin itu Pak Sony. Jadi kita percaya anugerah Tuhan, kita sudah ada pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk jangan berbuat dosa.
mengingatkan kita memang sampai saat ini setan, godaan itu dunia, kita masih tinggal dunia masih ada. Tetapi kita ada benteng, yaitu firman Tuhan, ya seperti renungan harian setiap hari itu sudah kekuatan luar biasa. Ya, itu Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Michael yang dari Manado. Ya, kita harus menjaga panca indera kita dan kita harus bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang tidak. Yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan di depan kita. Ya, pasti Tuhan berikan yang terbaik di depan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya, di sini juga ada Ibu Eva. Silakan Ibu Eva, ingin berbagi Ibu. Ya, apakah mendengar Ibu Eva? Ya, silakan Ibu. Ya, Berbagi pagi Pak Tony, Pak Santo, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat sharingnya hari ini mengenai keinginan ya. Kalau keinginan ada satu pengalaman saya dan suami. Kalau keinginan itu waktu itu sih saya dalam hal bekerja ya. Kami sama-sama sebenarnya inginnya sih terus kerja gitu ya. Pertama suami saya waktu itu masih bekerja di satu bank asing dan ingin tetap bekerja. Tapi saat itu bisa jadi saat tertentu kita harus keinginan kita kadang-kadang tidak sama dengan keinginan Tuhan. Itu yang saya alami, keinginan Tuhan, dan kita saat itu harus taat tunduk pada keinginan Tuhan daripada keinginan diri sendiri. Itu yang menjadi pengalaman kami. Dan akhirnya suami saya waktu itu ada panggilan yang begitu kuat untuk meninggalkan kerjaan dan untuk melayani sepenuh waktu. Nah, waktu itu benar-benar pergumulan sampai 3 tahun masih berat ya, sampai 3 tahun berat karena dengan Tuhan baik. Tapi akhirnya ya di saat tertentu kita harus belajar untuk taat, menundukkan keinginan kita di bawah keinginannya Tuhan. Jadi kita harus ikuti keinginan Tuhan. Dan hal itu akhirnya terjadi. Nah, waktu suami saya akhirnya udah pelayanan, meninggalkan pekerjaan, dan saya saat itu sempat juga untuk komit. Saya bilang, Tuhan, saya juga tidak akan terlalu lama bekerja. Saat itu saya masih bekerja di bank swasta. Saya bilang, ya udah nanti setelah suami saya paling 2-3 tahun, saya akan ikut pelayanan juga sepenuhnya. Tapi akhirnya dengan kesibukan, dengan ya kebutuhan juga, akhirnya berlanjut sampai 9 tahun saya masih tetap bekerja. Dan saat itu akhirnya Tuhan ingatkan saya kena stroke telinga. Waktu itu stroke telinga, saya sudden deafness. Jadi telinga kiri saya sama sekali tidak mendengar. Kata dokter itu stroke telinga, sudden deafness. Dan sampai berobat itu sampai hiperbarik, sampai infus, nggak bisa dengar. Dan hari itu Tuhan akhirnya ingatkan bahwa sebenarnya saya dulu pernah bernasar, saya pernah berjanji untuk juga melayani. Akhirnya Tuhan ingatkan dan saya diingatkan bahwa kita harus mengikuti keinginannya Tuhan juga. Dan akhirnya dengan pergumulan, akhirnya 2 tahun kemudian saya juga kena breast cancer. Tapi setelah itu saya memang udah putuskan, saya juga ikut melayani. Memang di saat tertentu keinginan kita udah, saya waktu itu sempat meyakinkan saya akan kerja sampai pensiun, sampai usia pensiun. Saya tidak akan pensiun berhenti sebelum usia pensiun. Belakangan saya sempat terpikir seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan kasih bahwa kita memang keinginan kita kadang-kadang tidak sama dengan keinginan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa keinginan Tuhan pasti yang terbaik dan lebih baik dari keinginan kita sendiri. Dan kita harus belajar untuk taat, menundukkan keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Jadi harus ikut keinginannya Tuhan dan pasti itu terbaik buat kita. Dan itu saya ingat di ayat Ratapan 3 ayat 11 ya. Ada satu ayat yang ingatkan saya, Ratapan 3 ayat 11. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Jadi kadang-kadang jalan kita atau keinginan kita tuh dibelokin sama Tuhan. Jadi kita belok dan kita ya harus ikut keinginan Tuhan. Jalan Tuhan, keinginan Tuhan pasti terbaik dan lebih baik buat kita daripada keinginan kita. Itu yang pernah saya dapatkan. Thank you Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Iva. Ya, keinginan kita tidak sama, ya tentu sama dengan keinginan Tuhan, ya, dan kita harus taat. Memang kadang-kala kalau dalam hidup kita ingin sesuatu yang ikut tadi seringkali kayaknya berlawanan dengan kita ya. Aduh, kok Tuhan kayak nggak mau ini ya. Tapi saya akan percaya bahwa pasti Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Asal dari itu kata kunci kita taat. Kamu nggak taat ya, taat. Nah, taat itu kan tidak mudah ya. Dan pagi ini kita juga belajar ya dari kisah dari Adam dan Hawa ini ya.
Tapi sekali lagi, apapun yang keinginan kita letakkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Baik, ya ini yang menarik lagi Bapak Ibu ya. Silakan yang berbagi. Di sini juga ada Ibu Heru. Yang berbagi Ibu Heru. Selamat pagi Ibu Heru. Ya, Selamat pagi pagi Bu. Pak Sony. Selamat pagi. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, Pak Santo. Selamat pagi dan terima kasih Pak Santo untuk mengangkat topik ini, kejadian 3. Pak Sony, kalau dari saya melihat bahwa manusia itu ternyata sudah sejak dari dulu kala ya, sejak Adam dan Hawa itu mempunyai sifat ego defense mechanism ya. Jadi seni untuk melindungi diri sendiri dan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Dan ternyata itu memang benar ya, dari Adam dan Hawa yang saling menyalahkan. Nah, sebetulnya hidup kita ini setiap saat terancam ya dari segala macam kejahatan. Karena itu ya mungkin kita harus selalu waspada dalam setiap langkah kita, seperti Matius 26 ayat 41, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ya namanya manusia ini ya sudah tahu itu, tapi kok ya tetap jatuh ke dalam pencobaan ya, karena keinginan egoisme diri kemudian mendatangkan dosa, dan dosa yang matang mendatangkan maut. Nah, bagaimana kita harus bisa mengendalikan diri sehingga mengarah kepada kehendak Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita berkemenangan. Itu yang menjadi pengingat bagi kita ya. Jadi signal dalam diri kita itu harus selalu bekerja ya. Nah, mungkin Bapak Ibu atau Pak Santo, Bu Lilis juga boleh bagaimana caranya ya, kalau supaya kita ini sudah tahu, sudah ingat, tapi tetap kok jatuh di dalam dosa karena iming-iming iblis, mungkin karena keinginan daging yang bertentangan dengan roh. Nah, mungkin bisa sedikit diulas Bapak Santo. Terima kasih. Ya, silakan Pak Santo. Terima kasih Bu Heru. Ya, silakan Pak. Ya, ada ucapan seorang paus yang terkenal, tapi saya lupa namanya begitu, yang dikutip oleh seorang teolog Katolik yang terkenal juga, namanya De Mello. Dia mengatakan begini, kalau burung itu terbang di atas kita, kita itu tidak berhak mengusirnya. Ya, ada begitu banyak burung yang berterbangan di atas kita kan, burung gereja, burung gagak, burung pemakan bangkai, burung raja wali, burung merpati dan sebagainya. Kita tidak berhak mengusirnya. Begitu. Tetapi bila burung itu hinggap di kepala kita, itu kita mesti sadar. Apalagi kalau dia itu mulai bersarang, taruh sarangnya di kepala kita, maka kita harus mengusirnya, kita berhak mengusirnya. Jadi kalau kita tidak mengusirnya, itu berarti kita itu yang memang mau gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ini kan karena salahnya Allah kasih kita kehendak bebas, atau salahnya iblis karena menggoda kita. Enggak. Justru disitulah letak kekuatan manusia itu. Sebab manusia itu diberi free will. Bahkan ketika kita ini sudah ditebus dari dosa oleh Kristus, menjadi manusia baru, di mana Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, maka firman Tuhan tadi mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging, karena keduanya itu saling bertentangan begitu. Nah, kesadaran terus-menerus untuk selalu waspada, menjaga diri, itu yang dalam renungan yang ditulis penulis kita hari ini, yang disebut kita harus waspada dan mengendalikan diri, mengendalikan keinginan, itu maksudnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh selalu alert.
itu Tuhan kasih gitu. Begitu ada keinginan sendiri nggak salah. Tapi kita cepat-cepat untuk kalau ada sinyal begitu, kita harus waspada. Ini keinginan apa ini? Gitu. Dan biasanya keinginan daging itu memang jauh lebih nikmat daripada keinginan untuk mentaati Allah ya. Memang begitu ya. Dan apa yang diceritakan Pak Stefanus tadi persis seperti yang sekarang saya sedang alami. Jadi saya itu sakit tulang belakang itu sudah berapa yang parah itu 3 bulan lalu kali sejak di Memphis ya. Lalu karena ibu mertua sakit, saya pulang ke Indonesia. Lalu tambah parah di sini karena perjalanan yang cukup lama begitu. Ya kalau Pak Stefanus sudah jelas ya mana yang masalah begitu. Saya masih menunggu MRI nanti tanggal 8 begitu dan ketemu dokternya tanggal 15. Aduh, panjangnya. Ini karena pakai BPJS ya. Begitu kalau udah pakai BPJS shortcut bisa lebih cepat gitu ya. Nah, dalam kondisi sakit gini keinginan saya pribadi kepingin sudahlah cepat dan selesai, kalau perlu sakitnya itu cekot-cekot terus begitu ya. Sebelah kiri ini dari pinggul ke bawah itu waduh, dibuat tidur sakit, dibuat duduk sakit, dibuat jalan apalagi sakitnya minta ampun gitu. Saya sudah fisioterapi, apa yang dikatakan Pak Stefanus sama saya alami, tambah sakit. Saya sudah tusuk jarum begitu. Sekali, 2 kali, kok masih sakit? Saya coba tahan sih barangkali butuh ketelatenan gitu. Ya sakit, begitu. Nah nggak tahu caranya gimana ini. Begitu. Saya punya kakak di Jakarta ngalami hal yang sama. Ketika saya cerita, dia cerita, oh ya itu yang aku alami gitu. Aku sudah dioperasi 3 kali katanya. Mulai di leher sini. Tapi setelah itu di lumbar nomor 345 itu ketika mau dioperasi lagi dia bilang mau dikasih plat gitu, saya tahan dulu. Dokternya mengatakan ada alat yang baru katanya begitu. Alatnya itu endoskopi ya gitu. Oh ya, saya tahu endoskopi itu dulu saya di endoskopi untuk meriksa perut ya khusus gitu. Iya ini saya dioperasi pakai endoskopi. Dia dioperasi kira-kira 5 bulan yang lalu, sekarang dia oke, bagus gitu. Terus saya tanya, berapa biayanya? 250 juta katanya. Waduh, saya bilang, nanti dulu dah, ini sakit pinggang sampai ke kaki kiri ini, kalau saya lakukan operasi endoskopi ini, sakitnya bisa berubah jadi sakit kanker ini nanti. Gitu. Maksudnya kanker ya, kantong kering. Jadi ya sudah coba untuk bertahan dulu pakai painkiller walaupun saya tahu ini tidak menolong begitu. Sambil kita sendiri masih berpikir mencari apa yang Tuhan mau dan sebagainya begitu. Ya, itu sharing saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nata. Gimana Peru? Ya, ini ada juga Ibu ya sebelum Pak Stefanus mungkin sebelum Ibu Lilis ada yang bagian tadi Pak Stefanus saya tadi. Ya, setelah saya mendengar dari yang Pak Santo katakan, saya teringat pada apa yang dialami oleh istri saya yang ada di sebelah saya ini. Itu kejadiannya persis sama seperti Pak Santo. Pada tahun 2002 atau 20 atau 20 tahun yang lalu, istri saya pun mengalami hal yang sama. Duduk salah, berdiri salah, tidur apalagi. Sehingga kalau malam, itu paling menyengsarakan kan menunggu pagi untuk bisa menghilangkan sakit walaupun tidak hilang sama sekali. Dan beruntung sekali istri saya mempunyai seorang bekas muridnya. Sebab istri saya adalah
pimpinan di Fakultas Kedokteran di Indonesia yang banyak murid-muridnya yang sudah menjadi dokter, tetapi karena di Australia tidak diakui. Dan anak ini atau dia yang memberitahukan, oh di sini ada seorang dokter spesialis tulang punggung yang baru kembali dari Amerika dan sekarang menjadi kepala bagian dari spine surgery. Dan dia seorang India dan sangat sekali direkomendasikan oleh mantan muridnya istri saya ini. Dia katakan, coba deh mendaftarkan. Cuma pasti lama sekali menunggunya karena pasiennya banyak. Dan akhirnya kami mencoba dan dibantu oleh mantan murid ini. Dan akhirnya kami bisa mendapatkan bertemu. Dan karena waktu itu kami sudah merencanakan sebenarnya untuk kembali lagi ke Indonesia. Ada beberapa hal yang mesti diurus. Dan dia katakan, kalau demikian kita jangan pergi ke rumah sakit yang biasa saya praktek. Itu ada satu rumah sakit butik yang khusus, yang private. Saya juga bisa rekomend ke sana kalau mau, kita bisa shortcut. Dan bukan main. Saya melihat tangan Tuhan begitu memimpin, ya. Dan kami menyetujui masalah rumah sakit dari mana. Yang penting kami harapkan Tuhan menggunakan spesialis ini untuk menangani. Dan kalau saya betul-betul merasa kagum sekali dengan satu seperti yang tadi Pak Santo katakan, bahwa dengan teknologi yang baru yang namanya keyhole atau microsurgery, hanya dengan 2 lubang di tulang punggung di belakang, ya, di punggung, dia melaksanakan hal itu. Tapi seperti biasanya kalau di rumah sakit di sini, kita mau dioperasi jam berapapun harus hari itu juga datangnya, tidak boleh tinggal di rumah sakit dulu. Semua persiapan kami lakukan dari rumah. Kami datang, dikatakan besok, datang pagi-pagi jam 6, siap-siap, kami akan laksanakan operasinya, akan selesai siangnya ataupun hari itu juga. Dan betul saja dilaksanakan pada hari itu juga. Dan sorenya waktu itu saya sadar, langsung sudah disuruh berjalan. Saya katakan, oh, operasinya kok langsung disuruh berjalan. Dan memang betul, akhirnya dikatakan, oh ya, sudah bisa jalan. Besok pagi-pagi pulang ya, nggak usah ketemu saya lagi. Saya katakan, oh, begitu canggihnya. Sehingga waktu esokan paginya saya jemput, dan saya ajak istri saya, bisa jalan ya, tapi tidak diperbolehkan oleh nurse-nya, dikasih tetap di dalam kursi roda. Tapi dari kursi roda ke mobil ya sudah jalan. Pesannya cuma satu waktu kami, istri saya di discharge, tiap hari jalan yang banyak ya, jalan minimal 15 menit. Saya katakan, oh, kok demikian? Tidak pakai, jalan saja. Dan betul, besokannya istri saya sudah mulai jalan. Jalannya juga kami tinggal di flat dan di dekat tempat kami memang ada satu mall kecil. Saya masih bekerja waktu itu di sini. Jadi saya jalan sendiri ke sana, pulang balik. Sampai akhirnya saya katakan, oh, kok begitu ya? Sedangkan kalau saya dengar, sebab sebelumnya saya bertemu dengan spesialis ortopedis ini, saya menjumpai dulu seorang neurosurgeon yang akan membedah secara open surgery, tidak microsurgery. Dia katakan siap-siap ya, kami akan buka, akan ya membelek istilahnya. Tinggal di rumah sakit 2 minggu, sakitnya akan tidak tertahan, tapi tahan saja. Nanti setelah itu di rumah masih sakit sekitar 2-3 minggu, saya kasih painkiller. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dokter ortopedis ini, betul-betul seperti langit dan bumi bedanya. Dikatakan tidak perlu tinggal di rumah sakit berapa lama, besok pagi pun sudah bisa jalan. Dan itu adalah teknologi yang ditawarkan pada Pak Santo. Sehingga saya merasa, Pak Santo, kalau memungkinkan dengan cara itu,
lebih baik diambil. Recovery-nya cepat, apalagi kalau dengan dokter yang sudah istilahnya jam terbangnya tinggi. Sehingga akhirnya waktu saya pun harus dioperasi tulang belakang, saya menghubungi dokter ini dan dia mengatakan, coba saya lihat bagaimana hasil operasi saya pada istri Anda. Tidak ada tuh bekas-bekasnya, titiknya pun tidak ada sama sekali. Nah, saya merasa mantap sekali dan memang Tuhan pakai dokter ini sehingga waktu spine operation yang pakai major dengan pakai cage segala berhasil dengan baik dan saya juga bisa berjalan dengan baik. Namun masalahnya karena wear and tear atau tubuh yang sudah tua, ya, jadi perlu ganti ini, ganti itu, jadi saya akan ganti on detail. Ya, dilaksanakan. Tetapi yang saya melihat tangan Tuhan menggunakan keahlian yang betul-betul ditawarkan pada kami pada saat itu 20 tahun lalu, sehingga Pak Santo kalau harus melaksanakannya, tidak usah khawatir Pak Santo, bahwa hal-hal itu pun bisa dicapai oleh dokter-dokter di Indonesia, dan yang memang ya, kalau kita sudah doakan, diatur melalui BPJS, sebaiknya ditunggu, Pak. Efeknya atau dampaknya bukan main. Dan hanya pesan satu dokter ini, ortopedis, jangan berdiri atau duduk atau di satu posisi, harus selalu bergerak. Sebab memang betul akan sakit di tempat tulang belakangnya lagi. Ya. Sampai sakit sih pegal. Oh, dia tidak sampai sakit katanya, pegal saja. Sehingga kalau sudah terasa pegal harus jalan, ya hilang lagi. Jadi selama 20 tahun tidak mengalami hal itu sama sekali, tidak ada yang namanya tidak bisa tidur karena sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, semua segera hilang. Puji Tuhan memang kita boleh mengalami atau hidup di zaman seperti ini, sehingga kalau saya boleh rekomen pada Pak Pendeta Susanto, diambillah, ditunggulah. Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan di tempat lain tanpa kita mengeluarkan biaya yang tidak kecil, ditunggu dengan BPJS, worth it, Pak. Itu saja sharing dari kami berdua. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Stefanus ya, karena mengingat waktu ya, mungkin terakhir dari Bu Lilis ya, ingin nyampe satu Bu, silakan. Dari Pak Seris. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Stefanus dan Bapak Ibu semua untuk sharing-sharingnya yang sangat menguatkan. Saya singkat saja karena waktunya ya, tadi teringat akan Ibu Heru tadi, ada satu cerita, kita itu kan memang selama kita hidup pasti ada keinginan ya, nggak mungkin kita nggak punya keinginan, nanti kita udah nggak hidup lagi ya. Dan keinginan ini ada, kalau secara garis besar aja kan ada dua macam gitu. Yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang tidak sesuai. Nah, ini ada satu cerita di dalam diri kita ini ada dua kuda. Satu kuda putih, satu kuda hitam. Nah, gimana supaya siapa nanti kuda itu yang akan lebih kuat? Kuda hitam atau kuda putih, gimana caranya supaya kalau kita menginginkan kuda putihnya lebih kuat, bagaimana caranya? Dan jawabannya itu sederhana sekali, ya yang diberi makan lebih banyak, dia yang akan lebih kuat. Jadi mungkin kita juga begitu ya, kuda putih kita adalah keinginan kita untuk menuruti Tuhan, kuda hitam kita keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Siapa yang kita beri makan lebih banyak? Siapa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang akan lebih kuat. Tentu saja dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk sharing-sharingnya yang sangat memberkati. Tuhan menyertai. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ya, mengingat waktu yang berjalan, ya, dan yakin percaya masih banyak Bapak ingin membagikan sesuatu pengalaman dan bagaimana ingin menyatakan kasih Tuhan dan Tuhan kita.
karena mengingat waktu ya sangat-sangat terbatas, kita akan mengakhiri pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Lilis, dan nanti saya kira akan tutup dalam doa karena Pak Santo maaf sedang tidak enak badan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Santo ya itu. Mari Bu Lilis kami persilakan untuk memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan akan saudara-saudara kami yang berada bersama-sama dengan kami saat ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan sendiri yang boleh menyertai, senantiasa menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama bagaimana kami mengendalikan keinginan kami agar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh hidup berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah Tuhan akan acara 1 jam bersama renungan harian ini. Biarlah forum ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan semakin banyak orang yang boleh bergabung, semakin banyak berkat-berkat yang boleh kami terima, semakin iman kami dipertajam karena sharing kami satu dengan yang lain yang akan memperkuat iman kami. Terima kasih Bapak, pakailah acara ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan akan kondisi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan terus menolong akan pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin pusat sampai ke daerah Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan hikmat yang daripada-Mu, untuk boleh memberikan tuntunan, untuk boleh memberikan kebijaksanaan, dan Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk mengatasi segala masalah yang terjadi Tuhan. Karena semakin hari masalah akan semakin banyak, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus menuntun, Tuhan sendiri yang akan terus memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan akan rencana operasi Bapak Stefanus tanggal 10 November nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong supaya hamba-Mu terkasih Bapak Stefanus boleh mendapatkan pertolongan, penanganan yang tepat. Dan operasi mulai dari persiapan, jalannya operasi sampai nanti pemulihan boleh berjalan dengan lancar. Kami mendukung dalam doa Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami saat ini yang sedang mengalami gangguan kesehatan atau ada pergumulan Tuhan, Engkau mengetahui kami satu persatu. Dan biarlah tangan kasih-Mu sendiri yang boleh menolong, menjamah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami teringat akan Pak Pendeta Susanto Tuhan yang saat ini sedang kurang baik kondisinya Tuhan. Mari Bapak, biar Engkau sendiri yang campur tangan, bahkan Kau terus boleh memimpin Pak Pendeta Susanto Tuhan. Biarlah setiap proses-proses yang dijalani, baik untuk terapi dan sebagainya Tuhan, biar Tuhan boleh menyertai Tuhan. Terima kasih, kami serahkan selama beberapa ke depan Tuhan di Indonesia Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus bekerja melalui kehidupan Pak Santo Tuhan, dan kami rindu biarlah melalui obat-obatan maupun terapi yang dilakukan jalani Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita akan akhiri acara pagi hari ini. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan di Allah Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ya, mari bersama-sama kita akan pujian. Terima kasih Tuhan, supaya kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Ya, mari kita akan pujian nih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan, acara kita 1 jam bersama renungan harian sudah berakhir. Tapi biarlah terus kita boleh bersama-sama terus mendengarkan firman Tuhan dan terus mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang boleh bersama-sama terus dalam acara ini, dan mari kita bertumbuh bersama ya. Dan ini kita dalam satu keluarga yang boleh pagi hari ini saling berbagi untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya. Terima kasih Pak Sony, Bu Lili. Terima kasih.